Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen-dosen pembimbing PPL PPG Universitas Patimura Ambon. Perkenalkan saya, nama Sarjetanan, NIM 202349334, adalah mahasiswa PPL PPG Angkatan 2 pada Universitas Patimura Ambon. Pada hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dengan materi pendapatan nasional pada kelas 11 semester ganjil pada tahun 2023. Selamat menyaksikan. Beri salam. Ibu Guru. Selamat siang semua. Silakan duduk kembali. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Kabarnya baik. Iya. Nah, sehat-sehat ya. Iya. Yang sakit semua pada sehat. Hari ini kita akan masuk di dalam pembelajaran ekonomi. Namun sebelumnya kita akan berdoa mengawali pembelajaran kita hari ini. Kita bersedia memimpin kita di dalam doa. Mari teman-teman, kita sebelum kita mulai belajar kita bisa berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapak atas pengetahuan Tuhan pada hari ini. Bapak kami menguatkan pelajaran kami, Bapak biarlah apa yang guru kegiatan mereka ini serta menguatkan yang kami pahami dan berkata. Inilah adalah anak dan permohonan kami dalam nama Yesus, amin. Terima kasih bersedia yang sudah mungkin di dalam doa. Ibu akan mengecek kehadiran kita pada hari ini. Jumlah kalian berapa? 20. Yang hadir berapa? 15. Apa? 5. Atau ada yang izin? Tidak. Semua kedatangan 5 orang. Oke, berarti yang hadir belajar hari ini 15 orang. Ya, sebelum kita mulai dengan materi yang akan Ibu bawakan hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, lagu Sorak-Sorak Bergembira. Kalian tahu semua? Semangat ya? Iya. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ya, sekarang Ibu masuk di materi kita hari ini. Kita belajar tentang apa? Judulnya yang dibawa. Pendapatan nasional. Rahel di belakang bisa lihat, bisa jelas ya. Ya, materi kita hari ini kita belajar tentang pendapatan nasional. Ibu akan lihatkan di tujuan pembelajaran. Kelihatan? Itu bisa. Ya. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya Ibu akan bertanya dulu, materi minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Tentang pengangguran. Oh, Pengangguran. Satu-satu supaya bisa jelas. Ya, Roy sampaikan kita belajar tentang pengangguran. Yang lain, apa yang kalian dapat dari materi minggu lalu? Anis, materi minggu lalu apa? Tadi materi tentang pengangguran. Kalau Anis dapat tentang apa minggu lalu? Macam-macam? Pengangguran. Oh, macam-macam pengangguran. Eka? Coba Eka sebutkan jenis-jenis pengangguran itu yang mana? Pengangguran terdiri atas dua jenis, yaitu pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja. Yang pertama, jenis-jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. Yang kedua,
Pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pengangguran berdasarkan Penyebabnya. Ya, hari ini kita belajar tentang materi pendapatan nasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang diharapkan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menganalisis. Kalian diharapkan dapat menganalisis konsep dan metode cara penghitungan pendapatan nasional dengan tepat. Kemudian setelah kalian analisis, diharapkan kalian dapat menyajikan hasil penghitungan pendapatan suatu negara atau pendapatan nasional dengan tepat. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita di hari ini, kita menganalisis konsep pendapatan nasional, kemudian kita sajikan pendapatan nasional dalam bentuk perhitungan. Jadi sudah ada gambaran ya, dari kalian sudah ada gambaran apa yang akan kita belajar dari materi kita di hari ini. Ya, itu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ya, Ibu akan masuk di dalam materi pembelajaran. Ibu akan memutarkan video pembelajaran. Ya, video pembelajaran Ibu harapkan kalian bisa tulis daripada materi-materi yang akan ditampilkan di dalam video pembelajaran. Karena ini berkaitan dengan rumus, ya. Ingat, kita akan belajar tentang hitungan pendapatan nasional berkaitan dengan rumus. Jadi tolong kalian catat di dalam buku. Catat melihat daripada video pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pendapatan nasional bagian pertama, yaitu dengan kompetensi dasar menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional serta menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Adapun bagian pertama ini kita akan membahas tentang pengertian pendapatan nasional, tujuan penghitungan pendapatan nasional, manfaat penghitungan pendapatan nasional, dan konsep pendapatan nasional. Kalimat komunikasi dalam bahasa Inggris cuma 4 kata. Let's go. Sehat tidak ada kamu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga konsumen atau biasa disebut dengan RTK dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Ya, perhatikan ke depan. Ya, jadi pengertian pendapatan nasional itu adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga konsumen dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, atau pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Jadi pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima. Ya, kalau berbicara pendapatan, kata lain dari pendapatan sama dengan Pendapatan seperti pemasukan. pemasukan. Kata lainnya lagi apa? Penerimaan. Kalau kita terima gaji, kita biasa sebut dengan apa? Penghasilan. Nah, pendapatan, penghasilan, penerimaan yang diterima oleh, lihat, seluruh anggota masyarakat dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Ya, ini waktunya kapan? 1 tahun. Jadi perhitungan pendapatan nasional itu menyangkut masyarakat dalam satu negara. Nah, yang menjadi tolak ukur, yang menjadi ukuran atau tolak ukur dari keberhasilan perekonomian satu negara itu ditentukan dari pendapatan nasional. Tolak ukur yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara adalah dengan mengukur pendapatan nasional. Digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan perekonomian. Selain itu, pendapatan nasional juga digunakan untuk membandingkan perekonomian antar daerah ataupun antar provinsi. Juga pendapatan nasional ini digunakan untuk membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Ya, jadi manfaat pendapatan nasional, penghitungan pendapatan nasional ini jelas ya.
yang tadi Ibu sudah sampaikan. Manfaat dari satu perhitungan dalam satu negara itu, yang pertama mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Struktur, ya, yang tadi Ibu katakan, apakah perekonomian mengalami peningkatan atau mengalami penurunan. Terus dari segi pendapatannya itu sudah baik atau belum, ya, dari sektor-sektor penerimaan. Yang kedua, mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah ini, dari tingkat pertumbuhan ekonomi, dari sektor-sektor pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari sektor jasa, sektor produksi, sektor ekonominya bagaimana, pariwisatanya bagaimana, dihitung semua, dilihat apakah itu mengalami kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, pembanding. Ya, ini untuk membandingkan pendapatan nasional itu, untuk penghitungan pendapatan nasional itu untuk membandingkan perekonomian antar daerah atau antar provinsi. Ya, kita di Jayapura, perekonomian kita bagaimana, struktur perekonomian kita bagaimana dibandingkan dengan di kabupaten lain. Ya, tidak usah jauh-jauh, kita di provinsi Papua ini saja, di Jayapura ini kita bersebelahan dengan Kabupaten Kerom, kita bersebelahan dengan Kabupaten Jayapura. Kita kota Jayapura, itu ada pembandingnya, bisa melihat apakah pertumbuhan struktur perekonomian di kota Jayapura ini dibandingkan dengan di Kerom bagaimana. Dilihat dari mana? Dari pendapatan nasional. Penghitungan pendapatan nasional ini jelas dari 6 ini. Jadi 6 rumus ini dia saling berkaitan. Ya, 6 rumus ini saling berkaitan. Dari rumus 1 kita mencari, biasanya yang ditanyakan rumus kedua. Berapa nilai gross national product? Nah, didapatkan dari mana? Dari cara mengerjakan dari langkah pertama. Terus kemudian dari langkah ketiga sampai pada akhirnya kita ada di langkah ke-6, kita akan mengetahui disposable income-nya. Biasanya juga ada soal, nanti kita bermain ya di dalam game itu, Ibu sudah buatkan soal-soal. Biasanya ada yang diketahui bagian A, atau yang pertama, GDP-nya sekian, GNP-nya sekian, berapa personal income-nya? Personal income itu nomor berapa? Nomor 5. 5. Ibu ulang. Biasanya di dalam soal sudah tertera, sudah diketahui GDP-nya, gross domestic product-nya sudah ditahu. Yang kedua lagi, sudah ditahu gross national product GNP-nya. Sekarang yang ditanyakan berapa personal income-nya? Yang ditanyakan nomor berapa? 5. Nah, apakah kita mengerjakan cuma 1, 2 ini langsung ke 5? Tidak. Ya. Kerjakan dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, baru masuk di langkah kelima. Ada pertanyaan, Ibu kalau begitu yang 3 dan 4 ini bagaimana? Biasanya sudah ada diketahui. Mungkin 1 poin sudah diketahui, poin lain belum, itu yang dicari. Jelas? Jelas ya. Oke. Sudah dicatat? Ada sementara catat, ada sementara. Supaya Ibu lanjut di materi berikutnya. Itu gross domestic product atau GDP yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan produk domestik bruto atau PDB. PDB ini adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa di suatu negara selama 1 tahun, baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang ada di negara tersebut. Jadi untuk PDB ini rumusnya dapat dibuat dengan pendapatan WNI yang ada di dalam negara dan pendapatan WNA yang ada di dalam negara tersebut, juga WNI yang tinggal di negara asing. Nah, untuk penghitungan GDP ini hanya memperhitungkan siapapun yang berada di wilayah negara itu, baik WNI maupun WNA. Ibu jelaskan ya, supaya kamu lebih paham. Yang pertama, perhitungan pertama yaitu gross domestic product atau produk domestik bruto, adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa di suatu negara selama 1 tahun, baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang ada di negara tersebut. Perhatikan rumusnya.
Untuk menghitung produk domestik produk atau GDP adalah pendapatan WNI, warga negara Indonesia. DN itu kodenya dalam negara. Ya, jadi orang Indonesia dalam negara Indonesia. Ditambah pendapatan warga negara asing, orang barat dalam negara. Jadi pendapatan orang Indonesia ditambah pendapatan orang asing dalam negara. Contohnya dia di sini. Gambar ini jelas, ya. Kotak yang warna biru itu disebut disimbolkan dengan negara. Di dalam negara ini ada orang Indonesia, ada orang asing. Lihat rumusnya. Dan juga ada orang Indonesia yang di luar garis. Di luar Indonesia, ada yang hidup di luar negeri. Ya, kita di Papua ini bersebelahan dengan Papua Nugini. Itu negara. Jadi orang Indonesia atau orang Papua yang ada di Papua Nugini itu dia termasuk di dalam negara Indonesia atau di luar negara Indonesia? Di luar negara Indonesia. Kalau ikut rumus ini, pendapatan mereka di Papua Nugini dihitung atau tidak? Tidak. Jadi yang dihitung hanya yang ada di dalam negara Indonesia. Konsep selanjutnya yaitu Gross National Product. Gross National Product baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi hanya warga negaranya saja, dimanapun warga negara itu berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, contohnya saya hadirkan kembali, ini tadi ya warga negara Indonesia yang tinggal di negara Indonesia kan ada WNI sama WNA. WNI tadi penghasilannya 10, WNA 5. Nah, warga negara Indonesia ada juga yang tinggal di luar negeri. Nah, ini yang warnanya merah, WNI yang tinggal di luar negeri misalnya total pendapatannya 7. Berarti berapa besar GNP negara Indonesia? Nah, GNP negara Indonesia dapat dicari menggunakan rumus pendapatan warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Berarti ya. Ini rumus yang kedua ini kebalikan yang tadi yang pertama. Kalau yang pertama tadi menghitung warga negara yang ada di dalam satu negara, baik itu orang Indonesia maupun orang asing. Tetapi rumus kedua adalah menjumlahkan nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi yang dihitung hanya cuma orang Indonesianya saja yang ada di dalam negeri dengan ada di luar negeri. Jadi berapa tambah berapa? 10 tambah 7. Yang lain 10 tambah 7. 10 tambah 7. Yang ini toh? Ya. Warga negara yang ada dalam negara dan warga negara yang ada di luar. Warga negara asing tidak dihitung karena dia cuma menghitung warga negaranya saja. Kayak tadi yang itu kasih contoh. Ada warga negara ada orang kita orang Papua yang ada di Papua Nugini. Jadi penghasilan orang Indonesia yang ada di sini dengan yang ada di Papua Nugini itu yang dijumlahkan, ditambahkan. Terus orang asing yang ada di negara kita itu pendapatannya yang tidak dihitung. Kalau menurut rumus nomor 2, berarti 10 ditambah 7, hasilnya 17. Ibu bilang kalau sudah dapat 1, sudah dapat 2, apakah langsung kerjakan di 5? Tidak. Harus lewat 3, 4, baru 5. Karena nilai-nilai ini akan dipindahkan toh? Iya. Akan mengikuti. Kalau mendapatkan personal income berarti kita mendapatkan dari nilai yang keempat. Nilai NNI ini dikurangi dengan iuran baru ditambah transfer payment. Ibu harap kamu bisa paham ini, bisa dicatat atau nanti ibu share linknya. Kalian tinggal lihat di HP kalian masing-masing. Oke? Dari materi yang ibu putarkan, jelaskan di hari ini apa yang kalian dapat sebelum kita masuk dalam permainan game. Apa yang kalian dapat? Pendapatan setiap warga negara. Bisa menghitung pendapatan warga negara, bisa melihat pendapatan masing-masing negara, masing-masing orang dalam suatu negara atau di luar negeri. Gitu Kak? Iya, ya. Yang lain? Dari video tadi, kalian bisa apa?
bisa menghitung, toh? Bisa menghitung pendapatan nasional satu negara. Bisa toh? Kalau sudah ada rumusnya bisa hitung tidak? Bisa. Ibu yakin bisa ya? Bisa. Oke. Jadi materi hari ini jelas? Jelas. Oke. Ibu akan pindah. Kita akan bermain game. Ayo berdiri dulu. Yakin. Luruskan badannya. Keluar dari kursi-kursinya. Ibu yakin? Ya? Sudah? Jadi petunjuknya begini untuk ice breaking. Sudah relax. Sudah. Ya, petunjuk ice breakingnya. Kalau ibu berkata ke kanan, berarti kalian ke Kiri. Kalau ibu bilang ke depan, kalian ke Belakang. Jelas? Jelas. Berarti tidak boleh ada kesalahan. Kita coba ya, supaya hilangkan ngantuknya, capeknya, itu ya. Ibu berkata ke depan, kanan, kiri, depan, belakang, kiri, kanan, ke depan, belakang. Dong, gimana sih? Siap. Sudah tidak mengantuk nih. Oke, kita akan bermain game. Silakan memegang ponselnya masing-masing. Duduk dulu dalam kelompok. Ya, kalian sudah di kelompok jadi. Halo guys. Vin, Priscia balik. Stefan dan Eka, Yuniar, Gila. Oke. Ada soal-soal di dalam. Pegang ponselnya. Masuk sini dulu. Iya. Ada jawabannya dari situ. Oke. Bisa. Sabar. Sudah, Stefan. Coba angkat tinggi-tinggi. Angkat ya. Gini, kamu pegang Ya. Kalau ibu playbar kode muncul. Oh, gimkit kode. Ya, Gimkit saja. ini gimkit kode toh. Angkat terus. Kalau share toh. Sudah share dulu semua. Join kode kak. Sabar, ibu belum kasih kodenya. Ya, Junior belum. Sudah Ya, buka ibu. Sudah, Bu. Pak Guru ya, Pak Guru di sini juga Tinggal sudah. Sana tunggu sudah. aja. Kamu tunggu nanti. Ya. Sudah, Ibu. Sabar ya. Sudah. Sudah. Ibu kalau sudah dapat kita tekan apa? Join game atau login? Ya, join game. Join game tuh ibu. Masih. Continue. 5 menit. Siap. Siap. 1000 Kode ibu. Sabar. Sabar. Ya, kerja. Dengan koman. Ya, itu kodenya 9512667. Oke, Google. Ya, 9 sudah. Namamu, Bu Guru. Tulis dong, Bu, nama. Tulis nama. Tulis nama masing-masing. Eka, Rahel, Nyong, Bunga. Iya, Bunga mawar. Nyong. Itu bukan jauh kan? Oke. Napi. Priscilia. Jagan, Charles Gante. Ada Maren lagi. Sudah? Jaga. Ya, proposal sudah sesuai? Belum. Siap? Epen. Epen lagi. Sudah? Pak? Sudah Pak? Oke. Ibu start. Siap? Lihat di HP-nya masing-masing. Wah, Ibu sama ini. Iya, Ibu start dulu. Oke. Bermain. Bunga mawar. Sementara mawar, bunga mawar. Oh, Evan sudah di atas.
pendapatan juga mendapatkan berapa jam? Kalian untuk permainan game ini. Asik. Tiga kata. Sangat seru sekali. Menyenangkan menambahkan Iya. Roy, tiga kata saja untuk bermain game ini. Sangat seru. Charles, Sangat membantu kita dalam belajar. Bisa membantu tambah ini tiga kali. Ada pulang lagi kak. udah lagi Oke, jadi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan toh. Iya itu bermain game seperti ini dan ibu akan nanti mengulang-ulang pembelajaran selanjutnya. Ya, oke, kita lepaskan bermain game. Taruh HP-nya, Roy bantu ibu untuk bagi LKPD. Tolong tuangkan soal-soal yang ada di dalam aplikasi itu kalian kerjakan di dalam LKPD. Dua aja. Ya. Ibu tadi nggak kami Ya, kerjakan sesuai rumus.
Ya, jadi kelompok 1 kerjakan soal nomor 1. Soal nomor 2, sini nomor 1. Iya, yang tadi kita Sana soal nomor 3. Kita nomor berapa tadi? 3. Jadi nomor 1, Roy nomor 2. Ya, tulisan. bisa pakai tulisan bisa bercatat ya. Ya, dihitung. Lihat rumusnya tadi. Ya, kalian nomor berapa tadi? 1. Yang ditanya apa? Berdasarkan data tersebut tentukan besarnya net nasional Income. income NN apa? Rumus keberapa? 1, 2, 3, dan 4. Ini ya, coba tuliskan hasilnya di depan. Nanti siap-siap Roy terakhir X. Itu aja ya. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Di sini saya akan menjelaskan apa jawaban yang telah kelompok kami diskusikan. Di sini kelompok kami mengerjakan nomor 2 di mana kita disuruh mencari besarnya disposable income. Pertama GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan masyarakat DLN dikurangi pendapatan warga asing. 10 juta dikurangi 150 juta. Hasilnya adalah 620 triliun. Habis itu langkah kedua kita mencari NNP-nya 100 Langkah ketiga kita mencari NNI-nya. Di sini NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung, dikurangi 120 juta. Jawabannya yaitu 1.390.000. Yang kelima kita mencari PI-nya sama dengan NNI ditambah transfer payment iuran asuransi dan sosial sama dengan PI dikurangi pajak langsung. PI-nya sama dengan 140 triliun. Oke, berikan tepuk tangan untuk Roy ini. Terima kasih. Ya, kenapa Ibu Guru menyuruh Roy? Karena kelompoknya Roy dia mengerjakan dari langkah pertama sampai disposable income-nya. Ya, jadi sudah ditulis langkah-langkahnya, kemudian sudah angkanya, sudah disposable income-nya adalah 1,1 triliun pada tahun tertentu. Misalkan dikasih contoh ini tahun 2022 punya. Nanti 2023 akan dievaluasi pada akhir tahun. Dilihat dari angkanya apakah di atas 1.140.000.000 atau di bawah ini angka ini. Ini yang menjadi tolak ukur keberhasilan pendapatan nasional. Ini sekarang Ibu akan bertanya kesimpulan, ya. Kesimpulan. Apa kesimpulan dari pelajaran kita di hari ini? Apa yang kalian dapat? Kesimpulannya di hari ini. Yaitu kita bisa menghitung pendapatan nasional suatu negara, Bisa menghitung pendapatan nasional satu negara, terus kesimpulannya, ya. Jadi pembelajaran kita di hari ini tuh kalian dapat menghitung konsep pendapatan nasional, kemudian kalian sajikan, kalian presentasikan, kalian tuliskan apa yang didapat dari rumus konsep tadi lewat soal-soal, kemudian kalian sajikan dan kalian presentasikan. 3 kata saja dari bermain game, sangat seru sekali. Ya, bisa bermain ini lagi. Itu kesimpulan kita di hari ini. Kemudian Ibu akan membagikan soal post test. Soal post test ini dan refleksi Ibu akan bagikan. Kalian kerjakan dalam 1 lembar soal saja. Kalian 1 lembar kertas. Kalian bagi 2, ya. Itu soal post testnya ada 5 soal. Kemudian Roy ini tolong bantu Ibu bagikan refleksinya dengan kertas-kertas ini dan refleksi. 1 lembar kertas ini kalian bagi 2.
Di bagian atas kalian tulis prosesnya, kemudian di bagian bawah kalian tulis refleksinya. Ya, atau mau di atas bagian refleksi, di bagian prosesnya. Ya, jangan lupa tulis nama. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, sudah? Sudah. Mari kumpul aja. Ibu akan menjelaskan untuk pertemuan berikutnya, ada tugas rumah. Kemudian nanti Ibu akan share di dalam HP kalian itu tentang tugas pengayaan. Tapi untuk tugas minggu depan, ya tugas mandiri. Ibu akan jelaskan dulu materi minggu depan itu masih materi tentang pendapatan nasional, di mana kita akan menghitung pendapatan nasional melalui 3 pendekatan. Itu pendapatan nasional lewat pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Jadi untuk hari ini Ibu rasa bahwa sudah jelas. Untuk 2 kali 45 menit pertemuan ini sudah jelas, dan Ibu akan memberikan tugas rumah. Nanti kalian lihat buku paket ya. Buku paket ini halaman 61. Bisa dicatat, kalau tidak disimpan dalam HP-nya, dicatat nanti halaman 61 aktivitas 5 ada soal nomor 1, dan Ibu berharap itu kalian bisa kerjakan di rumah. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita di hari ini, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah. Sudah jelas. Kita akan menutupnya sekali lagi dengan berdoa, Ibu minta kesediaan dari Roy untuk memimpin kita di dalam doa. Tadi kan perempuan, yang tutup laki-laki. Mari Ibu serta teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, pada hari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Coba di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Roy yang sudah memimpin kita dalam berdoa. Boleh disiapkan Stephen. Berdiri. Beri salam. Terima kasih Ibu. Terima kasih semua.